Pengibaran bendera bergambar bajak laut dari serial One Piece yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi truk dan masyarakat jelang perayaan HUT ke-80 RI terus menyita perhatian publik. Siapa sangka, rupanya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah menggunakan simbol Jolly Roger, topi jerami pada masa kampanye pemilihan Presiden 2024. Lambang itu digunakan dalam bentuk pin saat mendatangi rumah Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara jelang debat Pilpres. Karena mereka melihat mungkin, gitu ya. Oh iya, ini kayaknya simbol perlawanan, karena bajak laut itu selalu identik sama melawan sesuatu yang mapan, sesuatu yang sistem yang dianggap ini dan bebas. Oke, kartu ini menunjukkan bahwa nggak ada kaitannya sama 1, 2, 3 ini. Iya. Ya, jadi nggak ada kaitannya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lalahye di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa yang pastinya di video-video kali ini kita akan membawakan atau memberitahu kepada kalian semua tentang hal yang lagi terjadi pada saat ini. Pastinya kalian udah nggak perlu apaan sih kak, apa udah kelihatan lah gitu ya. Jadi di video ini kita ingin melihat ya energi yang kita dapat melalui kartu tarot tentang pesan semesta NKRI kita gitu. Jadi di sini aku sama suami ya pastinya kita akan baca lagi melalui kartu tarot ya mengenai gitu. Jadi nggak usah lama-lama, buat kalian juga tonton videonya dari awal sampai akhir. Terus tetap support channel aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, kita langsung masuk ke segmen Poltis. Oke, nah pastinya teman-teman yang melihat ini udah nggak asing lah ya dengan kelakuan kita. Ya pokoknya aku ini mau bertanya kepada suami, karena suami kan bisa melihat melalui kartu tarot, membaca ya pesan dari semesta NKRI kita tuh apa sih, fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi di NKRI. Karena banyak sekali loh orang yang mengkibarkan bendera selain merah putih. Mungkin bukan selain kali ya, ditambahin kali. Ya, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Nggak boleh dikurangin. Kan ya kalau kita lihat di berita-berita kan banyak orang pakai baju One Piece kayak begini, terus pakai pasang bendera One Piece di rumahnya, selain bendera merah putih tentunya. Iya, betul. Kan? Terus ada juga ya topi, pin, macam-macam lah ya gitu. Iya, itu sebenarnya. Terus kenapa emangnya tuh? Iya, bingung aku juga. Jadi kayak lagi rame banget ya di FYP semuanya gitu, mau akun sosmed apapun pasti ada gitu loh. Sampai yang didatengin sama polisi ke rumahnya tentang bendera itu kan ada yang pasang bendera. Iya, selain merah putih gitu. Jadi sebenarnya negara kita ini lagi ada apa sih kira-kira? Gitu ya. Dari tarot ada pesan nggak semesta gitu ini untuk penggemar One Piece NKRI banyak nih ya, penggemar One Piece ya. Ini penggemar One Piece juga. Nonton terakhirnya tuh sampai Gear 5 kemarin. Iya, Gear 5. Seru banget, tapi itu udah nggak nonton lagi karena nunggunya kelamaan waktu itu. Nunggu animenya kelamaan ya. Aku mah setianya Saitama sih, sampai sekarang belum ini. Ya. Ya
pertama kita harus sadar dulu ya, One Piece itu salah satu cerita komik dari Jepang yang konon katanya itu banyak menyangkut tentang salah satu negara yang digambarkan di sana itu, yaitu sebenarnya kalau dikait-kaitkan mirip sama Indonesia, mirip sama Nusantara kita yang mereka sebut dengan apa? Wakanda ya atau apalah gitu ya. Konoha. Gitu. Nah itu mah beda. Iya. Wakanda atau apalah pokoknya gitulah ya. Saya kurang gitu tahu juga. Jadi kalau penggemar One Piece mungkin bisa jelasin nanti di komen ya. Nah, sekarang ini kan kita udah lagi mau menjelang hari kemerdekaan ke-80 yang ke-80 nih. Ya 80 sebenarnya bagus loh, Infinity 80 ya. Tidak ada keterbatasan ya, mungkin saking tidak terbatas orang kreatifnya tidak terbatas. Iya. Nah terus fenomenanya banyak orang yang mengibarkan bendera One Piece di bawah bendera merah putih. Tapi sebenarnya secara undang-undang tuh boleh-boleh aja ya. Yang penting nggak boleh menggantikan. Kalau misalnya kita menggantikan tuh nggak boleh dong. Memang negara kita negara One Piece. Gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya ini yang saya tahu ya, misalnya bendera merah putih terus di bawahnya ada itu, sebenarnya itu boleh-boleh aja. Ya karena di undang-undang itu diperbolehkan gitu. Tapi kalau misalnya bendera merah putihnya nggak ada, cuma One Piece doang, atau bendera merah putihnya di bawah One Piece, nah itu nggak boleh. Tidak boleh ada yang lebih tinggi daripada merah putih ya, karena itu kan bendera negara kita ya. Betul. Makan belakangan ini kok tiba-tiba di ulang tahun mau menjelang 80 nih ya, kok tiba-tiba jadi orang rame. Iya, so One Piece ya, padahal tahun lalu nggak ada begitu ya. Iya betul. Dan sepanjang zaman Pak Jokowi nggak pernah ada tuh loh. Iya. Ya kan? Jadi bingung juga fenomena apa ini gitu. Iya, kira-kira yang sudah masuk ke dalam tarot ini energi dari semesta, fenomena apa sih yang terjadi di NKRI kita ada yang apa sih ke-80 ya? gitu. Ada apa sih dengan One Piece? Coba. Oke. Mudah-mudahan nggak kena copyright nih. Waduh. Apa tuh? Bacain dong. The Magician. Oh, The Magician. Wah, fenomena apa nih? Energi apa gitu yang... Nah, kan kita kan ini lagi kayak fenomena anime. Iya, nanti paling yang ribet Papih nih ngeditnya nih, keluar begituannya. The Magician ya. Jadi kartu pertama The Magician. Kira-kira apa tuh The Magician? Iya, apa tuh? Mami? Kalau menurut aku ya, karena dari sini energinya memang kita bertanya tentang fenomena alam dunia, kemungkinan ya ada sesuatu yang memang kita tuh nggak tahu bakal terjadi apa gitu loh. Dan yang pastinya energi ini tuh memang bener-bener kita ngeliat kayak is magic, kayak wow, kok nggak ada aba-aba, nggak ada sesuatu istilahnya yang membuat ramai-ramai seperti keributan demo-demo ini, itu tiba-tiba udah ada gitu loh fenomenanya. Fenomena yang benar-benar kayak yang memang nggak diduga, terus nggak yang diprovokatorkan ya, gitu loh. Nggak ada yang suruh gitu. Nggak ada yang menyuruh gitu. Dan itu tiba-tiba mungkin jadi siapa sih yang gerakinnya gitu loh, kan nggak ada yang tahu. Mungkin awalnya memang pada saat itu seorang wibu ya memang pecinta anime kali ya gitu. Ya tiba-tiba dan orang kayak merasa mungkin wah tertarik nih dengan ini, kayak sekalinya bendera itu berkibar tuh kayak menyulap semua mata kita gitu. Jadi kayak magic banget nih, keren gitu. Coba kita lanjutkan sama yang kedua. Keduanya apa nih? Apa ini? The Hierophant. Hierophant. Oke. Maaf ya guys, aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris. The Emperors. The Emperors. Oke. Nah, ini kartunya gambar orang semua ya. Jadi gini, kita mesti lihat simbol One Piece itu apa ya. One Piece itu kan bajak laut ya. Siapa? Si Luffy. Luffy itu kan bajak laut. Tapi Luffy itu berbeda sama bajak laut yang lain. Mereka itu bukan merampok, membunuh apa yang lain, tapi mereka itu melakukan satu perlawanan kepada sistem yang tidak memihak, ya kan? Luffy itu simbol perlawanan. Jadi simbol perlawanan terhadap sesuatu yang dianggapnya itu kayaknya nyusahin gitu loh, menyusahkan rakyat, menyusahkan ini segala macam. Ya, jadi tadi Mami udah jelasin soal The Magician ya. Jadi
ini satu keadaan yang tak terduga, yang tiba-tiba muncul dan tergerak hati orang semua. Ya, kenapa bukan bendera lain gitu loh? Kenapa One Piece? Karena memang One Piece itu simbol kekecewaan ya, simbol apa ya? Simbol kayak perlawanan. Ya, kayak saya mau menunjukkan rasa kecewa saya terhadap orang tuh, saya nunjukin dengan sikap saya seperti apa. Nah, itu disimbolkan dalam One Piece ya. Nah, jadi keadaan ini tidak terduga. Tidak terduga itu tidak ada yang menggerakkan. Jadi kalau ada orang nanti bilang, oh ini jangan-jangan ada settingan nih, ada kayak provokatornya, buzzernya ya, gitu ya. Jadi kalau dari kartu ini, The Magician ini, itu bisa dikatakan satu fenomena yang muncul dari hati. Ya, jadi siapa yang bisa menggerakkan hati? Itu jutaan orang loh. Gimana gerakin hati jutaan orang gitu ya? Kalau misalnya kita punya teman 5 orang, kita pengaruhin, yo sama-sama bikin, bisa 5-5-nya ikut kita, bisa juga enggak loh. Iya betul. Ya kan, bisa juga enggak. Itu aja susah banget. Kayak gini loh, kasarnya kayak apaan sih? Iya, nggak jelas banget. Gitu kan begitu kan. Ngapain? Gua mendingan kerja gitu kan gitu. Tapi ini fenomena yang memang tergerak dari hati. Jadi unik gak sih gitu. Jadi yang menggerakkan siapa? Iya, Allahualam. Alam semesta, energi, ya. Jadi yang menggerakkan fenomena ini adalah dari Magician keluar, kemudian yang kedua ini juga ini adalah pemegang hati gitu ya. Jadi yang menggerakkan ini adalah pemilik hati itu sendiri, yaitu alam semesta, ya Allah yang menggerakkan. Mungkin dengan fenomena ini adalah sebagai cara untuk mengungkapkan perasaan masyarakat. Ya, mungkin masyarakat banyak merasakan ya mungkin ketidakadilan, merasakan apa yang mereka bayangkan negara ini akan jadi seperti apa, ternyata enggak gitu. Ada kekecewaan-kekecewaan kayak nihil gitu ya. Jadi kemudian mereka tergerak hatinya, dan yang muncul di dalam hati mereka itu adalah simbol-simbol seperti ya One Piece salah satunya gitu loh. Tapi kalau dari pendapat aku ya, Pi, ini tuh kayak kasarnya contoh nih, aku suka banget anime kan. Terus kasarnya aku nggak kepikiran sama sekali kayak yaudah aku mau iniin bendera ini nih ibaratnya gitu loh. Nah terus ya kita nggak tahu, banyaknya orang lalu lalang naik motor mobil, ih kok lucu ya gitu, kok keren ya, ya orang pada ikut-ikutan gitu ya nggak sih? Itu dari pandangan aku. Bisa begitu. Nah terus pas di saat udah mulai rame, terus ada orang yang ngerekam, nih guys, bendera kita ada 2 gitu ya kan, yang satu ini satu ini kan. Orang kan kalau ngerekam begitu ceritanya. Nah terus orang mungkin cari tahu lambang dari bendera bajak laut seperti ini. Nah barulah keluar di Google atau di apa, ini tuh dari salah satu anime yang melambangkan bla 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 gitu. Nah terus jadi kayak orang pas udah baca makna dan artinya, padahal itu cuma di kartun loh, gitu loh. Kok sama ya kayak negara ini gitu loh. Kok sama ya sama yang dialamin di perasaan. Ya kan gitu bisa jadi. Iya. Ya nggak sih, itu dari pandangan aku. Memang bisa kayak gitu. Jadi ini adalah cuma kan fenomena ini kan kenapa bisa kayak penyakit nular gitu ya, bisa nular kemana-mana. Bahkan mungkin orang-orang yang nggak tahu tentang One Piece juga ikut-ikutan, ya kan, misalnya supir truk, ya maaf kata ya mas-mas supir ya, mungkin sebagian mungkin nggak ada yang nonton kali film anime ini gitu ya, tapi karena mereka melihat mungkin, gitu ya, oh iya ini kayaknya simbol perlawanan, karena bajak laut itu selalu identik sama melawan sesuatu yang mapan, sesuatu yang sistem yang dianggap ini dan kebebasan. Ya mungkin mereka merasa, oh saya jadi supir truk nih ya, selama ini merasa kayak nggak bebas, nggak ini. Terus mereka tergerak, dan kemudian mereka melihat bahwa simbol ini yang paling cocok gitu di saat sekarang. Nah tapi kan salah satu yang kita harus lihat bahwa yang menggerakkan hati masyarakat seluruh Indonesia ini, itu bukan nggak bisa dibikin-bikin. Iya betul. Karena yang menggerakkan itu adalah energi alam semesta. Energi ya, kalau kita mau bilang itu Tuhan yang menggerakkan, ya Tuhan yang menggerakkan hati manusia. Ya untuk menunjukkan satu apa istilahnya ekspresi. Iya betul. Ekspresi bahwa ini loh sekarang keadaannya gitu loh. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa mereka yang menunjukkan ekspresi tidak cinta tanah air, jangan gitu loh. Enggak. Ya kan, justru kalau kita cinta sama negara ini, kita harus berani menunjukkan ekspresi kita. Masa kita biarin, misalnya ada teman kita sayang sama teman kita. Teman kita jalan depan udah jurang. Ya, kita biarin aja, bodo amat. Ya kan?
itu nggak cinta namanya. Tapi kalau kita lihat negara kita nih jalan nih, udah mau jatuh ke jurang, terus kita menunjukkan ekspresi. Itu tanda cinta. Iya. Jangan dianggap itu sebagai pemberontakan, nggak ada ya. Jadi kita harus bijaksana lah ya, jangan dikit-dikit dianggapnya tuh gimana gitu ya. Nanti apalagi tadi seksi kedua kita ada kaitan yang lain lagi nanti. Iya, karena gini Pi, kalau dari pandangan orang kan, contoh misalnya aku yang tadi aku bilang gitu kan, aku iseng nih pasang ini, ternyata banyak yang mengcopy paste karena lucu ya, keren anjay gitu loh, ya kan. Jadi ya itu kan ekspresi orang beda-beda, dan orang itu nggak yang wah kayaknya gue harus nih pasang ini, nggak mungkin. Kayak kasarnya jadilah diri sendiri gitu loh. Tapi itu kan namanya hati. Wah kayaknya ya karena nggak usah ini, kasarnya jangan anim deh, Upin Ipin aja. Semua orang suka. Si ayam goreng gitu loh. Kalau kita kaitkan dengan fenomena ini secara mistisnya, kita lihat energinya, bahwa memang sini kan ada satu kartu yang satu orang memegang, ada buku ya. Iya. Buku itu adalah simbol pengetahuan, simbol keterbukaan, simbol masa depan, visi. Jadi kita nggak tahu fenomena ini mengarah kemana ya, karena mungkin fenomena ini adalah cara semesta ini menyadarkan masyarakat bahwa ini loh, kita lagi ada banyak masalah ini. Sadar weh, jangan cuma tidur aja gitu. Ya kan, sadar, ayo sadar gitu. Cinta tanah air ini, cinta negara ini, bangkit ayo. Gitu. Negara kita ini sekarang tidak maksudnya tidak dalam keadaan yang 100% baik gitu loh. Ada banyak masalah. Ya, kalau kita lihat misalnya sekarang ini ribut sesuatu yang receh. Ribut lah ijazah seseorang lah, skripsi seseorang lah. Itu buat apa coba? Pokoknya ya kan? Hal-hal yang nggak penting gitu. Negara lain itu ya ributnya apa? Itu ya udah bikin robot itu. Gimana kita bikin robot ini? Udah maju gitu. Kita ributnya ijazah orang. Terus kemudian apa lagi? Si Anu ngomong ini. Jadi tiap hari itu ya pemimpin kita di negara kita tuh ribut sesuatu yang nggak penting gitu loh. Yang penting itu apa? Kenapa sih nggak ribut? Gimana ya supaya masyarakat kita ini kaya semua, hidupnya sejahtera semua. Kenapa nggak kita ribut yang sesuatu yang bikin beras yang ini, pertanian ini nanti bisa bikin orang sejahtera loh. Kenapa nggak ribut kayak gitu sih? Kalau ribut kayak gitu kan enak, maju gitu loh. Iya, nggak kan? Ada yang rakyat kesusahan lagi. Kita lihat di Cina gitu loh. Mereka ributnya bukan apa-apa. Nggak ada tuh ribut-ribut ya soal ini ada apa gitu ya. Mereka ributnya teknologi ini canggih ya, kita bisa nggak? Gitu loh. Kenapa negara kita nggak kayak gitu? Ya kan? Nah, mungkin ini cara semesta untuk menyadarkan kita nih. Woi, bangun woi. Gitu loh. Jangan terus ribut kayak gini gitu. Jangan berisik begini terus gitu ya. Karena apa yang kita ributkan di manusia itu dipantulkan di alam semesta. Kalau dipantulkan di alam semesta, negara kita akan begini-begini aja. Ribut terus sepanjang masa. Ya kan? Kayak ribut sesama manusianya ya. Iya, tapi kalau ribut yang berguna nggak apa-apa. Ini ribut yang nggak berguna gitu loh. Ya nggak penting. Tiap hari kita dengar berita tuh ya, ngapain sih aku dengar berita yang begini gitu loh. Ya kan, makanya maaf kata nih, saya udah nggak mau nonton berita-berita gitu ya. Atau apa, kecuali yang penting-penting aja gitu. Kenapa? Berisik gitu loh. Kayaknya sesuatu yang nggak penting. Kita tuh lebih penting gimana merubah hidup kita lebih baik. Merubah tetangga kita, saudara kita, segala macam lebih baik. Kan itu harusnya. Mungkin fenomena ini tujuannya itu. Gitu iya, dan mungkin juga fenomena ini yang kita sudah jabarkan, barangkali ada yang mendengarkan syukur, nggak dengerin juga ya udah, nggak apa-apa. Karena ini kan hanya energi yang kita dapat. Dan semoga ya ini juga baik untuk para petinggi-petinggi, karena mungkin ini salah satu pesan juga untuk memperbaiki gitu loh, memperbaiki sistemnya mereka, keadilan, terus kemusyawaratan, intinya untuk masyarakat itu lebih sejahtera dan nggak ada yang namanya kok ini nggak adil, hukum ABCD nggak adil, nggak seimbang. Oh ternyata mereka suap menyuap kayak gitu. Udah jangan kayak begitu, takutlah. Tapi ya udahlah, kalau memang ada yang seperti itu, mungkin mereka semasa hidupnya belum merasa kepuasan. Jadi ya balik lagi ke diri sendiri, itu urusan dirinya gitu. Kita hanya menyampaikan apa yang ada pada kartu tarot aja
Karena kita cinta damai. Dan cinta mistis. Karena mistis tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan. Mistis itu apa adanya. Ya, setan itu apa adanya loh. Kuntilanak nggak pernah berhias. Rusuh-rusuh aja dia biarin aja kan. Tapi kalau manusia pintar make up, pintar berhias, ya. Taunya jelek. Ngibulin. Hantu tuh nggak pernah munafik, setan tuh nggak pernah munafik. Mereka apa adanya, dia jahat-jahat. Tapi kalau kita kebanyakan pakai topeng, kelihatannya baik tapi hatinya busuk, ya. Kelihatannya manusia tapi hatinya binatang, ya. Terus mulutnya bagus tapi ngomongnya yang jelek terus, kan? Betul. Itu mungkin ini pesannya, yuk rubah deh. Udah mau 80 tahun loh kita merdeka, masa nggak rubah-rubah? Iya. Itu aja ya. Intinya seperti itu, teman-teman. Lama-lama makin galak. Nah, Oke. terus Pi, yang kedua nih. Ada lagi kedua? Iya ada. Apa ya tadi ya? Beda. Oh. Nah, jadi apa ada kaitannya gitu dengan wakil presiden dan Pak Jokowi. Bapak Jokowi. Jokowi lagi. Iya, karena dari beberapa orang, kenapa sih maksudnya, ini mungkin terpengaruh dari dia nih, ini nih, gini. Apalagi kan ada tuh yang videonya Mas Gibran yang tiba-tiba set giniin itu, apa dia pakai pin ya. Karena memang beliau itu memang salah satu pecinta anime. Iya. Wibu. Mungkin bahasa waktu itu sebelum jadi wapres. Oh iya. Jangan-jangan suka main kemangdu tuh. Dia juga kalau nggak salah ada koleksinya loh. Boneka-boneka yang One Piece atau apa tuh. Kalau nggak salah sih ya. Nggak tahu deh ya, saya juga nggak kenal ya. Mudah-mudahan kenal nanti. Ya, nah ini memang aneh ya di negara kita ini ya, apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi, apa-apa Gibran ya. Yang jelek Gibran, yang jelek Jokowi, yang bagus Jokowi. Jadi apa-apa tuh kesana gitu ya. Itu memang ini gitu, yang pembenci Jokowi, apa-apa dikaitkan sama Jokowi. Yang penggemar Jokowi, apa-apa dikaitkan sama Jokowi. Kalau untuk yang pembencinya mungkin dia nggak bisa move on gitu. Ya. Terus kita mau tahunya apa nih? Bener nggak sih ada kaitannya gitu ya maksudnya ya? Jadi ada orang yang ngaitkan bahwa fenomena One Piece ini dengan Wapres kita gitu ya, Gibran gitu. Iya. Tuh, oke. Apa ada kaitannya nggak? Ada kaitannya nggak kira-kira? Nggak tahu aku. Aku kan nggak tahu. Ini karena apakah ini gerakan politik kaitannya dengan apa itu? Nggak, bukan. Dengan Wapres, dengan Pak Gibran yang juga seperti beliau juga seorang penggemar ya. Coba. Apakah ada kaitannya nggak? Ya. Aduh. Ini Edge of kayu. Terus satu lagi. Ada Two of Pentacle. Satu lagi. 3. Ini 3. 1, 2, 3. Kok jadi 1, 2, 3? Siapa? Ya. Jadi kalau kita lihat kayak gini kan, kita nggak bisa bilang itu terkait siapa-siapa, ya kan? Mungkin keluar kartu 1, 2, 3 ini kan waktu kita kemarin tuh Pilpres itu ada pilihan 1, 2, dan 3, ya kan? Jadi mungkin kartu ini menunjukkan bahwa nggak ada kaitannya sama 1, 2, 3 ini, ya. Jadi nggak ada kaitannya sama beliau-beliau ini. Ya kebetulan mungkin ya Pak Mas Gibran memang penggemar One Piece waktu itu, dia sempat pakai pin misalnya. Terus sekarang orang mengait-ngaitkan gitu, enggak ya. Jadi saya yakin Mas Gibran bukan tipe orang yang seperti itu. Dan Taro juga mengatakan bahwa 1, 2, 3 ini nggak ada kaitannya gitu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya kalau kita misalnya mau bilang ada ini waktu itu kalau nggak salah Anies Baswedan juga sempat pakai gitu juga gitu ya. Jadi ya kalau mau itu ya semuanya jadinya gitu ya. Jadi nggak ada kaitannya sama politik. Ini hanya murni memang fenomena aja. Suara rakyat murni, hati rakyat yang tergerakkan oleh energi alam semesta yang sedang berubah. Ya, jadi sadar atau tidak sadar ya sahabat-sahabat Seram Midnight,
secara mistis, secara energi di alam semesta ini sekarang ini sedang berubah. Ya, kita bisa lihat fenomenanya kenapa berubah. Lihat di seluruh dunia. Ya. Banyak kejadian-kejadian yang tak terduga. Ya, tiba-tiba yang damai-damai tiba-tiba meledak perang. Thailand sama Kamboja ya. Iya, negara padahal tetangga. lucunya mereka cuma dipisahin jalan doang, terus saling ngebom kiri kanan kan kayak anak kecil ya. Tapi ada yang lucu lagi, sempat-sempatnya itu lagi jedar, masih pada ngerujak. Ya makanya ini fenomena. Jadi di seluruh dunia itu ada fenomena yang kayaknya kita lihat, kok tiba-tiba begitu kayak anak-anak. Kadang-kadang kalau kita lihat pemimpin-pemimpin dunia, ini mereka ini kayak anak-anak kecil ya. Yang satu lagi ngambek, yang satu lagi gimana gitu loh. Aneh gitu loh. Ya kan, yang ngambek tuh tiba-tiba main mencet bom aja terus terjadi perang gitu ya. Kayak enak banget ya. Iya, terus satu yang kayak kita kalau tukang bully gitu ya. Jadi mirip gitu loh. Jadi ada apa nih alam semesta ini, kelihatannya memang energi di alam semesta ini sedang berubah total ya. Makanya jangan heran juga sahabat-sahabat yang mungkin nonton video ini ada yang belakangan ini sering sakit ya. Fenomena kita kayaknya sehat-sehatnya tiba-tiba jatuh sakit ya. Kalau dulu tuh kan kalau orang mau sakit tuh ada gejalanya. Ngerti ya? Gejalanya mungkin saya flu ada gejala gini. Ini enggak. Kemarin bawa sehat-sehat banget, buger. Tahu udah tiba-tiba drop sakit. Kalau bahasa sekarang mah kayak lagi pancaroba gitu ya. Ya, tapi kan dulu juga pancaroba, nggak begitu. Iya, kan? begitulah. Nah, ini pokoknya sekarang ini tuh apa-apa mendadak-dadakan gitu loh. Terjadi dadakan semua, tidak ada yang maksudnya yang berproses gitu loh. Lihat aja cuaca juga nggak bisa diprediksi sekarang. Yang harusnya hujan, nggak hujan. Yang harusnya nggak hujan, jadi hujan. Ya kan? Nah, terus manusia-manusia juga susah diprediksi. Yang tadinya kayak kelihatannya baik-baik, wih tiba-tiba orang jadi begini ya. Gitu kan? Ada orangnya yang kayaknya kita pikir dia tuh jahat, ternyata baik. Gitu loh. Jadi alam ini kayak seperti rujak gitu loh. Ya, kayak apa ya? Bergejolak gitu. Iya, kayak lagi banyak guncangan gelombang-gelombang. Ada toge merasa kangkung merasa toge gitu loh. Jadi kayak ngaduk-ngaduk gini loh. Ya kan, merasa nggak kalau bagi mereka yang mungkin punya apa ya kepekaan batin, itu pasti merasa bahwa dunia sekarang ini sedang menuju ke sesuatu yang sangat besar yang kita nggak tahu apa. Sesuatu yang sangat besar yang akan terjadi di dunia sekarang ini. Dan diantara beruntung atau tidak ya, mungkin kita secara masih hidup bisa merasakan melihat satu fenomena alam yang sangat luar biasa akan terjadi. Enggak sih, aku nggak mau. Ya tahu itu beruntung atau enggak ya? Nggak mau, aku nggak mau ngelihat. Aku nggak mau nemuin gitu yang aneh-aneh gitu. Mending udah nggak ada pokoknya gitu. Tapi intinya bahwa alam kita ini sedang bergerak. Kita lihat di Indonesia, di negara kita juga fenomena misalnya kejadian banjir, tanah bergerak, longsor segala macam. Itu sesuatu yang kayaknya ada yang lagi sedang menuju ke sesuatu gitu loh. Tapi kita nggak tahu apa akhirnya. Ya mudah-mudahan kita selalu doa sama Allah. Ya mudah-mudahan yang dituju pada akhirnya itu adalah hal yang baik buat kita semua. Bukan sesuatu yang ya istilahnya menimbulkan satu hal yang membuat kita ini semua semakin sulit gitu ya. Mungkin gitu. Cukup gitu aja kali ya tentang ini. Iya, karena intinya endingnya tuh udah dijelaskan. Nggak ada sangkut paut, nggak ada kaitannya dengan Wapres dan Bapak Jokowi itu nggak ada ya teman-teman. Tapi memang murni pure kayak ya keunikan aja gitu loh. Yang awalnya orang cuman iseng, mungkin orang yang pertama kali memang salah satu fanatik atau wibu atau apa kita nggak tahu. Terus ada orang yang ngelihat, ih lucu ya, ini jadi kayak ngerasa aku juga mau kayak gitu loh. Karena memang ya salah satu anime kartun itu kan lucu gitu ya. Ya intinya kalau kita bisa simpulkan yang pertama intinya adalah bahwa fenomena One Piece ini adalah bentuk ledakan energi emosional dari orang-orang. Ya, emosional orang-orang menjelang HUT RI yang ke-80 ya. Mungkin orang-orang terenyuh dengan perjuangan para pendahulu kita, mereka yang memerdekakan negara ini, tapi kok negara kita rasanya belum sesuai dengan cita-cita. Iya, pokoknya jadi, pas lah ya gitu perasaannya gitu loh. Ledakan emosi ini menyulut emosi yang ada di dalam kesadaran setiap manusia dan mereka kemudian mengekspresikan di dalam bentuk bendera One Piece ini. Itulah kesimpulannya misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua bahwa ini tidak ada hubungan politik dengan siapapun.
Mau dulu yang calon 1, 2, 3 ya. Nggak ada. Apalagi Pak Jokowi mah ngapain pusing ngurusin begini-beginian gitu ya. Ya kan? Pak Mas Gibran juga sibuk kemana-mana ya. Kita lihat dia kemarin ada ke NTB, ada kemana-mana. Sibuk sih mikirin. Nggak usah bahas yang Mas Gibran pakai pin One Piece dah. Yang waktu Mas Gibran ke mana itu dia ngegendong botol mixu aja disorot botolnya. Nah itu aja kayak keunikan ciri khas orang gitu loh. Oke teman-teman ya, video Serem Midnight kali ini cukup sampai sini aja segmen politisnya karena sudah cukup dan energi dari alam semesta sudah jelas disampaikan. Maaf yang ngomongnya jadi balelol gitu. Jadi buat kalian simak videonya baik-baik, dengerin adem ayem, jangan pakai emosi ya. Intinya jangan di skip. Intinya kita semua tuh cinta damai gitu teman-teman. Nah buat kalian juga terima kasih udah support channel aku dengan cara like, comment, share dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Sampai ketemu di segmen politis berikutnya. Merdeka. Gitu.